Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islam semuanya, kita sudah mendengar ataupun kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Hadis yang menyebutkan hal tersebut juga menjadi acuan bagi umat muslim sehingga bulan Syawal menjadi bulan yang seringkali diisi dengan acara walimah. Nah, bagaimana sebenarnya kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar? Siapakah sosok sahabat yang terlibat dalam kisah mereka? Berikut ini kilasannya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi selama 3 malam. Malaikat yang datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra, seraya berkata, 'Inilah istrimu.' Lalu aku buka kain penutup wajahmu, ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika ini kehendak Allah, maka pasti terlaksana." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ibnu Abu Mulaikah menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW dalam mimpi dengan membawa gambarnya dalam sepotong kain sutra hijau, seraya berkata, "Inilah istrimu di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Khawlah binti Hakim bin Al-Auqas, istri Utsman bin Maz'un, berkata kepada Rasulullah SAW saat itu masih di Mekah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Rasulullah SAW balik bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah menjawab, "Terserah padamu, apakah engkau mau menikah dengan seorang gadis atau seorang janda?" Beliau bertanya lebih jauh, "Jika gadis, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Putri orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Beliau bertanya lagi, "Jika janda, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Saudah binti Zammah. Dia telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaran agamamu." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu pergilah dan sampaikan pinanganku kepada mereka berdua." Khawlah inilah yang menjadi jembatan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha kala itu. Khawlah segera pergi menuju rumah Abu Bakar. Di sana disambut oleh Ummu Ruman, ibu kandung Aisyah radhiyallahu anha, seraya berkata, "Wahai Ummu Ruman, sungguh besar kebaikan dan berkah yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah." Ummu Ruman terperanjat, ia segera menjawab, "Aku senang sekali mendengarnya, tapi tunggulah Abu Bakar, sebentar lagi dia akan datang." Setelah Abu Bakar datang, Khawlah berkata, "Wahai Abu Bakar, sungguh besar kebaikannya dan berkah dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah." Abu Bakar tidak kalah terperanjat seraya berkata, "Apakah Aisyah boleh menikah dengannya? Bukankah dia putri saudaranya sendiri?" Khawlah segera menemui Nabi untuk menyampaikan pertanyaan Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, "Temui kembali Abu Bakar dan katakan jawabanku kepadanya. Engkau adalah saudaraku dalam Islam, aku tetap menjadi saudaramu, putrimu boleh menikah denganku." Khawlah menyampaikan jawaban Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar berkata, "Mintalah Rasulullah SAW datang kemari." Setelah Rasulullah SAW datang, maka Abu Bakar langsung menikahkan putrinya kepada beliau. Saat itu, aku, Aisyah, baru berusia 6 tahun. Imam Al-Azzabi berkata, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah berlangsung setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Beliau menikah dengan Aisyah dan Saudah dalam waktu yang bersamaan, namun serumah dengan Saudah lebih dulu. Selama 3 tahun kemudian baru serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa Perang Badar. Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan seorang gadis perawan selain Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, keputusan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha didasarkan kepada petunjuk wahyu. Salah seorang yang membantu menjabati terjadinya perjodohan antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah adalah Khawlah binti Hakim. Dia adalah seorang wanita terpandang dan matang, dan sangat mengerti bahwa keluarga Rasulullah SAW membutuhkan sosok wanita yang dapat mengisi kekosongan dan menutup celahnya dengan kelembutan, cinta dan kasih, dan berkat pengalamannya yang cukup matang, pandangannya yang tajam, dan keimanan yang terpendam, Khawlah dapat memahami kondisi kejiwaan
sosial, dan waktu yang mengingkari kehidupan sang Nabi. Sehingga setelah mempertimbangkan dan berpikir lebih jauh, ia pun menawarkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itulah cerita singkat antara pernikahan baginda Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semoga cerita ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.